أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa beribadah kepadanya, menunaikan salat subuh, kemudian kita duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca bab yang ke-72 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu tahrimil kibri wal i'jab. Bab haramnya sifat sombong dan berbangga terhadap diri sendiri. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan salah satu sifat yang sangat berbahaya. Sifat yang sangat berbahaya yang membuat iblis diusir dari surga, yang membuat Fir'aun menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat, yaitu sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau karena dia sombong. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Qatadah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau menyebutkan bahwa iblis hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Lalu iblis mengatakan, aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi di dalam bab ini membawakan beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian beberapa hadis. Yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah ayat di dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah negeri akhirat, yaitu surga, yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak berbuat sombong dan tidak pula berbuat kerusakan di bumi. Dan akhir yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa surga itu diharamkan untuk orang yang sombong. Jadi surga disiapkan untuk orang-orang yang
bisa menghindarkan dirinya dari sifat sombong. Sehingga orang yang sombong tidak akan masuk surga, sebagaimana nanti akan lebih dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Isra 37, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Wa qala ta'ala, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Luqman menasihati anaknya, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Wahai anak, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Ya. Sehingga orang-orang yang sombong ini di muka bumi, di dunia dia akan mendapatkan balasan keburukannya, dan di akhirat juga akan mendapatkan balasan keburukannya. Dan betapa banyak contoh orang-orang yang sombong dibinasakan di dunia dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya sebelum mereka dibinasakan dan diadab di akhirat. Oleh karenanya kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu ayat tentang Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu termasuk dari kaum Musa, yaitu Bani Israel. Jadi Qarun ini sebenarnya kaum Nabi Musa, bukan kaum Fir'aun, Bani Israel. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami berikan kepadanya pembendaharaan dunia, harta kekayaan dunia, yang mana tempat penyimpanannya itu, kuncinya itu dibawa oleh orang-orang yang kuat, ya, tidak berat, dipikul oleh orang-orang yang kuat, saking besarnya kuncinya." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ard." Namun kemudian kami tenggelamkan dia bersama harta kekayaan yang dia sombongkan tersebut ke dalam bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, contoh atau dari orang-orang yang sombong yang dibinasakan di dunia itu sudah banyak. Yang pertama Qarun, yang kedua Fir'aun, yang bahkan Fir'aun ini dijadikan jasadnya abadi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti, supaya orang-orang bisa melihat inilah akhir dari orang yang sombong. Ya, oleh karenanya ketika seorang itu melihat misalnya ke Mesir, itu bukan tujuannya jangan jalan-jalan semata, tapi hendaknya bagaimana dia lihat orang yang pernah membangun bangunan yang tinggi, piramid, ya, yang sampai saat ini masih belum terpecahkan bagaimana bisa membangun bangunan seperti itu. Dan orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, orang yang tidak pernah sakit, ya. Fir'aun tidak pernah sakit, tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan menjadi contoh bagi umat manusia setelahnya. Baik, kemudian berikutnya Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis dari riwayat Imam Muslim, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Ini menafsirkan dari ayat yang sebelumnya tadi.
Orang yang sombong diharamkan dari surga. Maka Nabi SAW mengatakan sebesar biji sawi dari kesombongan. Faqala rajulun, maka ada di antara sahabat yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang di antara kami yang menyukai baju yang bagus, sendal yang bagus. Maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, maka sebagian sahabat mengira sombong itu setiap orang yang pakai baju bagus, setiap orang yang memiliki sendal yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Maka Nabi SAW pun menyebutkan sombong yang sesungguhnya, dan inilah yang dimaksud dengan kesombongan. Kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Apa yang kamu sebutkan tadi tidak mengapa, karena sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan makna dari sombong. Yang dimaksud dengan sombong yang diharamkan itu apa? Maka Nabi mengatakan sombong menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sombong ini ada dua macam. Yang pertama, sombong dari kebenaran, yaitu dengan menolaknya, tidak menerimanya. Yang kedua, ghamtun nas, sombong kepada manusia dengan cara merendahkannya. Oleh karena itu, kesombongan itu tidak ada kaitannya dengan baju yang bagus, dengan kendaraan yang bagus, dengan rumah yang bagus. Itu semuanya hanyalah sesuatu yang kalau digunakan untuk kebaikan akan menjadi baik, kalau digunakan untuk keburukan menjadi buruk. Sombong itu asalnya dari hati. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang menampakkan pengaruh atau bekas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Demikian juga di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu hendaknya kamu tampakkan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seorang menggunakan pakaian yang bagus selama tidak berlebihan, sandal yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang nyaman selama tidak berlebihan, maka itu hukum asalnya boleh dan bahkan dianjurkan kalau memang niatnya adalah untuk menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan itu sombong. Maknanya adalah ketika seorang itu menolak kebenaran. Maka ketika seorang menggunakan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, tapi dia menerima kebenaran, dia bukan seorang yang sombong. Tapi sebaliknya, orang yang pakaiannya sangat sederhana, lusuh, orang miskin, tapi kemudian dia menolak kebenaran, maka dia sombong. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sombong kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Makanya kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kemudian menjelaskan di dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan, kalau seandainya seorang itu tinggal di daerah yang dia di daerahnya tersebut menengah ke bawah, artinya orang berpakaian yang biasa, kendaraan biasa, rumah biasa, maka sunnah bagi dia untuk berpakaian seperti mereka biasa. Tapi bagi orang yang tinggal di lingkungan misalnya orang-orang kaya, dan di situ mereka menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, maka apa hukumnya?
Bolehkah seorang muslim menggunakan kendaraan yang bagus, baju yang bagus, rumahnya bagus? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, justru itu yang terbaik selama dia tidak sombong. Kenapa? Karena dalam rangka menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya Imam Nawawi membawakan hadis wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Aqwa, semoga Allah meridainya, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya, dan itu haram. Tidak boleh seorang makan dengan tangan kiri, karena Nabi SAW mengatakan, makanlah kalian, minumlah kalian dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki ini, kul biyaminik, wahai fulan, makanlah kamu dengan menggunakan tangan kananmu. Qala, laki-laki ini menjawab, la astati', aku tidak bisa. Tapi dia mengatakan aku tidak bisa ini dalam rangka sombong. Sebenarnya dia mampu menggunakan tangan kanannya untuk makan, tapi dia karena sombong tidak mau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, lastata'ta ma mana'ahu ilal kibr. Kamu tidak mampu, tidak ada yang menghalangimu kecuali ini sombong. Sebenarnya kamu mampu, tapi ini karena kesombongan kamu menolaknya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kata Salamah bin Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Setelah itu laki-laki tadi tidak bisa lagi mengangkat tangannya itu ke mulutnya, langsung lumpuh. Dan ini adalah balasan kepada orang yang sombong secara kontan di dunia. Ketika dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian juga ada kisah yang lain. Ada dahulu seorang yang merendahkan siwak. Jadi ada seorang laki-laki yang mana anaknya ini belajar kepada seorang ulama. Kemudian ulama ini menyampaikan hadis tentang sunnahnya bersiwak. Nah, maka kemudian ketika si anak ini pulang, dia membawa siwaknya. Bapaknya berkata, ini apaan? Kata anaknya, ini siwak, sunnah Nabi SAW. Maka kata bapaknya ini menolak dan mengejek dengan sombong. Apakah ini siwak, lalu apakah ini sunnah? Kemudian dia dalam rangka mengejek dan dia letakkan ke duburnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah beberapa hari, tiba-tiba keluar dari duburnya itu binatang yang seperti ikan, tapi bukan ikan. Namun setelah keluar itu sangat menyakitkan. Beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sombong. Nah, sebagaimana juga di dalam hadis yang mulia ini. Dan kita juga telah menyaksikan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang sombong itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berikutnya, wa an Haritsah ibni Wahb radhiyallahu anhu, dari Haritsah bin Wahab, semoga Allah meridainya, qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Siapa yang menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu utillin jawadin mustakbir, yaitu orang-orang yang keras kepala, kemudian rakus dan sombong. Ini sifat penduduk neraka nih. Pertama, kepala batu,
keras kepala, tidak mau menerima kebenaran, tidak bisa menerima masukan. Kemudian yang kedua, rakus terhadap dunia. Dan yang ketiga, mustakbir, sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, jadi di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak menjadi penduduk neraka adalah orang yang sombong. Makanya kemudian di hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu saling berbantah-bantahan. Faqalatin nar, neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka di tempatku adalah untuk orang-orang yang jabbar. Jabbar itu orang yang kasar, orang yang keras, orang yang suka menindas. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Ini penghuni neraka, sifat mereka orang yang zalim, suka menindas, orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannatu, dan surga berkata, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Aku adalah tempat untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang yang miskin? Jawabannya adalah karena sombong itu berasal dari ketika seorang merasa memiliki kelebihan. Entah itu kelebihan dari ilmunya, atau dari hartanya, atau dari kedudukannya, atau dari nasabnya. Ketika dia merasa memiliki kelebihan, dia merasa besar. Kibir itu asal katanya adalah besar. Seorang merasa besar dan melihat orang lain ini kecil. Nah, ketika itu dia merendahkan orang lain, sombong. Ketika orang memiliki kelapangan, kelebihan, dia akan mudah menolak kebenaran. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang rasul pun yang diutus kepada umat manusia, kepada suatu kaum, kecuali pasti yang menentang dari kaum tersebut adalah para pembesar-pembesarnya. Orang-orang kaya, tokoh-tokohnya, ya, bangsawan-bangsawannya. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menolak itu para pembesar-pembesar. Orang-orang ini. Sehingga ketika dia menolak kebenaran, dia sombong. Nah, orang-orang miskin adalah orang yang tidak memiliki hal yang bisa mereka banggakan. Apa yang mau mereka banggakan? Apa yang mau mereka jadikan sesuatu untuk dibanggakan kepada orang lain? Baju mereka lusuh, mereka tidak punya harta, rumah mungkin tidak ada, mereka harus tinggal menumpang di masjid atau ngontrak dan lain sebagainya. Sehingga pendorong untuk seorang sombong itu kecil pada orang miskin. Ya. Sedangkan pada orang-orang kaya, mereka memiliki pendorongnya. Pendorongnya yaitu kelebihan yang mereka miliki. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, harta, kekayaan, kelebihan, ya, itu sebenarnya adalah hal yang tidak tercela. Hanya saja ketika seorang itu mendapatkan kelebihan harta namun tidak dibarengi dengan ilmu agama, sehingga dia dikendalikan oleh hartanya tersebut, dia merasa besar sehingga dia jatuh kepada kesombongan. Kalau kita melihat kekayaan, banyak orang kaya yang justru mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang miskin. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa orang miskin datang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu telah mengalahkan kami. Mereka pergi dengan banyak membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun kemudian mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa. Ya, oleh karena itulah sampai-sampai kemudian para ulama
berselisih pendapat. Mana yang lebih utama? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu adalah orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena pertama, dia mampu untuk mengalahkan ujian kekayaan. Ujian kelapangan itu lebih berat daripada ujian kesempitan. Nah, yang kedua, dia memiliki kesempatan untuk bisa beramal soleh yang lebih banyak. Dia bisa bersedekah, dia mungkin bisa haji, umrah, dia bisa membantu orang lain. Nah, sehingga sebenarnya kekayaan itu kalau berada di tangan orang yang tepat justru menjadi jalan yang baik sekali yang mengantarkan seorang menuju surga. Tapi jika kekayaan itu ada pada orang yang salah, maka kekayaan itu akan menjatuhkan orang tersebut kepada kesombongan karena dia merasa memiliki kelebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah di dalam agama kita ini sombong itu haram, dan lawan dari sombong itu sangat dianjurkan. Apa lawan dari sombong? Lawan dari sombong adalah tawadhu. Nah, inilah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di babnya Babut Tawadhu, bab tentang sikap tawadhu, yaitu merendah hati dan merendahkan diri. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan beberapa dalil tentang anjuran dari tawadhu. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayap-sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang mulia ini Allah membahasakan dengan sayap. Ya, ibaratnya seorang itu memiliki sayap. Kalau dia kembangkan itu kan seperti orang yang sombong. Lihatlah bagaimana elang ketika dia mengembangkan sayapnya, terlihat keangkuhan dan kesombongannya. Tapi kalau dia tundukkan, dia rendahkan, itulah yang tawadhu. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman, ya, kepada setiap orang muslim. Kemudian berikutnya Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, dan kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Apa gunanya? لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal. Jadi dijadikannya kita berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya pertengahan, ada yang tinggi badannya, ada yang pendek, ada yang mancung hidungnya, ada yang pesek dan seterusnya. Itu fungsinya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa kita sombongkan dengan kulit putih kita, badan kita yang tinggi, hidung kita yang mancung, karena sesungguhnya patokan kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Karenanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di zaman dahulu para sahabat yang berasal dari kalangan budak, mereka adalah orang-orang yang mulia. Bilal, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya, Salman Al-Farisi. Orang-orang yang berasal dari kalangan budak, tapi mereka mulia. Dan para sahabat Nabi tidak ada yang merendahkan mereka. Ya,
Artinya mereka paham bahwasanya patokan kemuliaan itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak ditentukan dari rupa dan paras, tapi ketakwaan itu adalah amalan hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan beberapa hadis tentang tawadhu. Yang pertama adalah wa an Iyad bin Himar radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Iyad bin Himar, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, rendah hati, rendahkan diri kalian. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Jangan seorang di antara kalian bersikap sombong kepada yang lainnya. Jangan berbuat sewenang-wenang, menganiaya. Wala yabghiya ahadun ala ahadin. Jangan berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawadhu itu adalah perintah dari Allah. Seorang wajib bersikap tawadhu, yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Apa makna tawadhu itu? Maknanya adalah menerima kebenaran dari manapun dia datangnya. Entah itu datang dari orang yang kita cintai atau dari orang yang kita benci. Maka kalau dia sampaikan itu adalah kebenaran, maka kita terima, maka itu adalah tawadhu. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika suatu hari datang kepada beliau seorang Yahudi. Kemudian Yahudi ini berkata, wahai Muhammad, kalian ini sebenarnya berbuat syirik. Kalian berbuat syirik. Jadi orang Yahudi ini datang kemudian berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kalian sebenarnya juga berbuat syirik. Kalian berkata wal Ka'bah. Apabila kalian bersumpah, kalian sering mengatakan demi Ka'bah. Nah, bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Apa respon Nabi SAW? Nabi tidak mengingkarinya. Nabi menerima. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh si Yahudi ini memang suatu kebenaran. Padahal si Yahudi ini datang, tujuannya bukan menyampaikan kebenaran loh Bapak Ibu sekalian. Tujuannya itu untuk menghina, merendahkan Nabi. Maknanya begini, kalian wahai umat Islam sering merendahkan kami, menghina kami, orang-orang Yahudi ini, orang kafir, kemudian berbuat syirik. Kalian sebenarnya juga berbuat syirik. Nah, di antaranya kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah apabila kalian bersumpah. Maka Nabi SAW tidak mengingkarinya. Padahal itu datang dari musuh, dari Yahudi. Kemudian Nabi SAW naik ke mimbar, kemudian berkata, wahai sekalian manusia, sampaikan kepada para sahabat, apabila kalian bersumpah, janganlah kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa Rabbnya Ka'bah? Allah, demi Allah. Jadi memang wal Ka'bah itu tidak benar, syirik, karena bersumpah dengan makhluk. Nah, ini menunjukkan tawadhunya Nabi SAW, di mana beliau menerima kebenaran dari manapun datangnya, dari orang yang dicintai atau dari musuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, tawadhu itu adalah menerima kebenaran. Kita diberitahu oleh seseorang, entah itu orang anak kecil yang mungkin kita anggap dia bocah ingusan baru kemarin sore, ya, tapi kalau yang disampaikannya kebenaran, wajib kita terima. Karena itulah tawadhu. Nah, demikian juga tawadhu itu adalah tidak merendahkan orang lain. Selalu ya merasa orang lain itu mulia. Tidak merasa diri kita ini lebih besar dari mereka.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama kemudian menyebutkan tips bagaimana kita ini senantiasa bisa bersikap tawadhu, kita bisa terhindar dari kesombongan ketika kita bertemu dengan orang lain, sehingga kita tidak merendahkan seorang pun. Apa kata para ulama? Caranya adalah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, maka hendaknya kita munculkan perasaan orang ini sudah lebih dahulu hidupnya dariku, berarti dia lebih banyak ibadahnya dariku. Dan apabila kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, maka kita katakan kepada diri kita, ini anak ini dia umurnya masih muda, dosanya masih sedikit. Sedangkan saya lebih tua darinya, dosanya sudah banyak dari dia. Ya, jadi ketika kita melihat orang yang lebih tua, kita bandingkan pahala, ibadah. Tentu dia lebih dahulu beribadah daripada kita. Kalau ketika kita melihat orang yang lebih muda, kita lihat dosa. Tentu dia lebih sedikit dosanya daripada kita, karena kita sudah banyak berbuat dosa lebih tua dari dia. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak merendahkan seorang pun, ya, baik itu orang tua, orang muda, dan seterusnya. Kemudian berikutnya Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis yang lain, di mana an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang. Seorang yang bersedekah tidak akan mungkin kurang hartanya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, dan tidaklah seorang hamba itu memaafkan melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang bersikap tawadhu, ikhlas karena Allah, melainkan Allah pasti mengangkat derajatnya. Jadi maknanya Bapak Ibu sekalian, orang kalau kita mau mulia, mau diangkat derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia, maka syaratnya adalah rendahkan diri kita. Jadi demikian kaidahnya. Kalau kita ingin ditinggikan, kita harus merendah. Tapi kalau kita meninggikan diri kita, pasti kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kemudian berikutnya dari Imam Nawawi membawakan hadis dari Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin, bahwasanya Anas bin Malik ini pernah melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihim, kemudian Anas mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ada anak-anak yang sedang bermain, Anas mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala, kemudian Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya. Maknanya adalah Nabi itu sering mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa, oh, ini Nabi ini, aku lebih tua, Nabi, anak-anak, seharusnya anak-anak yang mengucapkan salam kepadaku. Tidak demikian. Nabi yang justru mengucapkan salam kepada mereka, anak-anak kecil. Kemudian disebutkan lagi hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari wa anhu, dan juga dari Anas bin Malik, qala, Anas berkata, in kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Kata Anas bin Malik, ada seorang budak wanita di Madinah, ada seorang hamba sahaya budak wanita di Madinah
yang dia mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membawa Nabi untuk menunaikan kebutuhannya. Lihatlah bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani seorang budak wanita untuk menunaikan kebutuhannya. Jadi sebudak wanita ini punya kebutuhan ditemani oleh Nabi SAW. Padahal apabila kita lihat Nabi SAW ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Seorang kepala negara, seorang nabi nabi dan rasul. Kemudian kepala negara, presidennya bahasa kitanya, panglima perangnya, namun sekalipun demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merendahkan dirinya, rendah hati. Beliau tidak malu untuk menemani seorang budak wanita untuk menunaikan kebutuhannya. Nah, jadi inilah bagaimana potret dari tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya wa anil Aswad bin Yazid, dari Aswad bin Yazid qal, ia berkata, su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Apa yang diperbuat oleh Nabi apabila beliau berada di rumahnya? Jadi para sahabat itu bertanya kepada Aisyah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi kalau Nabi lagi di rumah? Qalat, maka Aisyah berkata, kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah beliau itu membantu pekerjaan rumah keluarganya. Fa idza hadaratis shalah, dan ketika telah masuk waktu salat, kharaja ila shalah, beliau pun keluar ke masjid untuk menunaikan salat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Di dalam rumah beliau itu sering, kebiasaan beliau membantu pekerjaan rumah, mencuci piring, menyiapkan makanan, atau menyapu rumah kalau bahasa kitanya, dan pekerjaan-pekerjaan rumah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seorang laki-laki di rumahnya kemudian dia sering membantu istrinya menjemur pakaian atau membantu mencuci, tapi ini sifatnya membantu ketika dia di rumah, maka ini adalah tanda tawaduknya seseorang. Sebaliknya ketika seorang laki-laki, seorang suami merasa dia rajanya di rumah, tidak mau menyentuh apapun di rumahnya, ini dia tidak tawaduk. Karena sebagian masyarakat Bapak Ibu sekalian ada yang beranggapan bahwa kalau laki-laki yang menyapu rumah itu aib. Di sebagian daerah itu demikian. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, Nabi tidak demikian. Artinya itu bukan aib, itu justru tanda tawaduknya seseorang ketika dia membantu pekerjaan rumah dari keluarganya. Nah, kemudian berikutnya hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dari Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub. Aku pernah datang ke Madinah dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berkhutbah. Jadi Nabi sedang berkhutbah, Abu Rifa'ah ini datang. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi. Abu Rifa'ah ini seorang Arab Badui, Bapak Ibu sekalian. Orang Arab yang tinggal di pedalaman. Dia datang ke Madinah, kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini adalah orang asing yang datang untuk bertanya tentang perkara agamanya. La yadri ma dinuhu, dia tidak tahu perkara agamanya. Padahal Nabi SAW sedang berkhutbah ini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'aqbala alayya Rasulullah wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Beliau menghadap ke arahku, kemudian beliau meninggalkan khutbahnya
Berhenti khutbah, kemudian beliau menemuiku. Fa'utiya bi kursiyin, lalu beliau meminta kursi. Kemudian faqa'ada alai, beliau duduk dan mengajarkanku, wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Lalu beliau mengajarkanku perkara-perkara agama. Thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Setelah selesai beliau mengajarkanku, beliau kembali melanjutkan khutbahnya. Nah, ini tawaduknya Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat mencintai ya kebaikan. Di atas mimbar ya, sedang berkhutbah, ketika ada orang yang membutuhkan, beliau turun. Ya, menyampaikan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh orang ini. Menunjukkan betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya hadis wa an Anas, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, maka beliau menjilati jari jemari beliau yang tiga jari beliau. Nah, kenapa kok 3 jari saja? Maka jawabannya karena makanan Nabi itu berupa kurma dan gandum yang bisa diambil dengan 3 jari ya, 3 jari. Dengan jari ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Nah, selesai makan, beliau menjilati jari-jari ini. Ya, kalau kita makan nasi mungkin 5 jari, semuanya kelima-5 jarinya. Nah, waqala, kemudian Nabi mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha. Kalau ada makanan kalian ini jatuh ke tanah, maka hendaknya dia ambil, kemudian dia bersihkan kotorannya. Mungkin kalau ada nempel pasir atau tanah, ia bersihkan, lalu kemudian hendaknya dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkannya untuk syaitan. Kemudian beliau juga menyuruh membersihkan piring. Jangan ada sisa. Kalau jatuh diambil. Kenapa? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian manakah dari makanan kalian ini yang terdapat keberkahannya. Hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi dari mana? Dari bagaimana Nabi mengajarkan kita setelah makan itu dijilati jari jemarinya. Kemudian kalau ada jatuh makanan diambil. Jangan ada sisa sedikit pun. Nah, karena sebagian orang itu malu ketika menjilati jari jemarinya. Malu kalau makan itu makan itu ada nggak ada sisanya, malu. Nanti takutnya dituduh rakus. Sebagian orang, dan bahkan juga diajarkan kalau kalian makan jangan dihabiskan, harus disisakan sedikit. Karena kalau kalian habiskan itu tidak baik, menunjukkan kalian rakus. Ya, padahal tidak demikian. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang menjilati jari jemarinya, kemudian menghabiskan makanannya, menandakan dia tawadu. Tawadu itu dia menerima kebenaran, kemudian dia tidak malu melakukan kebenaran, dan dia tidak malu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa malunya kita ketika kita menjilati jari jemari kita, misalnya kondangan gitu, terus makan pakai tangan, ya, kemudian kita jilati jari jemari, atau kondangan makan pakai sendok, tapi kita habiskan makanan kita. Orang lain kan melihat, wah, kok habis? Ya, karena memang ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti mengembala kambing. Qala ashabuhu wa anta, maka para sahabat pun bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Qala na'am.
kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, aku dahulu mengembala kambing yang diupah dengan beberapa harta dari penduduk Mekah. Jadi kambing penduduk Mekah. Maknanya Bapak Ibu sekalian, beginilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tawadhu kepada para nabi, di mana setiap nabi itu mengembala kambing. Ya, tentu banyak manfaat dari mengembala kambing ini Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah untuk mengajarkan tawadhu. Seorang pengembala kambing itu tawadhu. Ya, karena dia bertemu tiap hari dengan kambing. Ya. Kemudian berikutnya wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in laqabiltu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Seandainya aku diundang untuk makan qura' dan dhira'. Qura' dan dhira' ini adalah bagian kambing, bagian kaki Bapak Ibu sekalian, kaki kambing dari lutut ke bawah sampai kukunya. Ya, depan belakang. Itu disebut dengan qura' dan dhira'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku diundang untuk acara makan bagian kambing, bagian kaki kambing ini, aku akan datang. Dan kalau aku dihadiahi kaki kambing ini, kaki kambing bagian bawahnya ini, aku akan terima. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita pahami hadis ini dengan kebiasaan kita rakyat Indonesia, maka ya siapa yang menolak kalau dikasih kambing, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kita ada namanya kikil, kan? Ya. Di kita semuanya dimakan. Makna hadis ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dahulu di zaman Nabi itu, dan bahkan masih ada sampai zaman sekarang, kalau seorang itu menyembelih kambing, maka bagian kakinya ini dari lutut sampai kuku itu dipotong, dibuang, Mbak. Sama dengan jeroannya juga, isi perutnya dibuang. Jadi yang diambil itu benar-benar dagingnya, itu yang dimasak. Beda sama kita, kalau kita semuanya diolah. Maka maknanya adalah, kata Nabi SAW, seandainya aku diundang untuk acara makan-makan, yang makanannya itu sebenarnya makanan yang sudah dibuang sebenarnya. Nggak dianggap di masyarakat sudah biasa dibuang, tapi bagi orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya makanan, tetap diambil kemudian dimasak. Lalu aku diundang, aku akan datang. Kalau aku dihadiahkan, aku akan terima. Maknanya adalah sekecil apapun undangannya, sekecil apapun hadiahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda sebagian kita mungkin kalau diundang oleh orang kaya cepat. Kalau diundang ke kafe misal atau restoran besar, ya kita segera. Tapi kalau diundang oleh orang miskin untuk makan jagung rebus misalnya, makan gorengan di rumahnya, banyak alasan kita. Nah, tidak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah yang bisa kita bahas dan kita baca dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan, yang pertama adalah sombong itu haram. Sombong adalah, yang dimaksud dengan sombong ini, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Dan sombong ini tidak ada kaitannya, maksudnya tidak berkaitan langsung dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, kendaraan yang bagus. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Tidak mengapa seorang itu menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, selama yang penting dia menerima kebenaran dari siapapun datangnya, kemudian tidak merendahkan orang lain. Kemudian lawan dari sombong adalah sifat yang sangat dianjurkan, yaitu tawadhu, rendah diri. Yaitu sikap menerima kebenaran dari siapapun,
dan tidak merendahkan siapapun, ya, tidak merendahkan siapapun. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu dan menghindarkan kita dari kesombongan, sehingga kita selamat di dunia, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab beberapa pertanyaan. Silakan pada Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, Pak Ustaz. Terkait dengan sombong. Sombong termasuk dalam hal ini, apakah dengan perilaku, dengan menyombongkan diri, atau gimana kalau dengan di dalam hati kita ya Pak, tapi nggak keluar. Misalkan tiba-tiba terserah, kok orang ini gini ya, kok ini gini, itu gimana Pak Ustaz mengatasi? Baik ya. Yang pertama, kesombongan itu memang asalnya adalah amalan hati. Namun kesombongan itu bisa tampak dari mana? Dari bicara, dari perbuatan, dan dari pakaian, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana dari gaya berjalan. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ada gaya jalan orang sombong itu ada. Ya, dan itu haram. Demikian juga dengan pakaian atau harta kekayaan yang dimiliki, sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Ini dia menampakkan kesombongannya dengan harta kekayaannya, sampai ketika dia keluar rumah itu orang-orang takjub semuanya dengan dia. Ya, demikian juga dengan ucapan, ya, dengan ucapan. Jadi sombong bisa dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, lalu bagaimana kalau kita di dalam hati? Di dalam hati. Bagaimana ketika kita merendahkan orang lain di dalam hati? Atau menolak kebenaran di dalam hati? Ya, kalau menolak kebenaran di dalam hati, ya jelas. Misalnya seorang menyampaikan kebenaran, Pak, makan dengan tangan kanan. Ya, secara lahiriah kita ya, tapi dalam hati nggak mau lah. Sombong. Lalu bagaimana merendahkan orang lain? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau sekedar terlintas, maksudnya ketika kita melihat orang lain, kok Bapak ini begini, kemudian muncul sesuatu yang mengarah kepada merendahkan orang tersebut, namun kemudian segera kita lawan, maka kita tidak berdosa. Jadi kalau sekedar terlintas, namun kemudian segera kita lawan, astagfirullah, ya, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau seandainya ketika terlintas kemudian kita ikuti dan kita nikmati, baru kita berdosa. Baru pada saat itu kita berdosa. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika pertanyaan yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.